Horas, apa kabar Anda pemirsa? Selama 24 menit ke depan kami menghadirkan berbagai kisah inspiratif dalam keberagaman budaya. Saya Agnes Nambela, inilah Bingkai Sumatera. Apa jadinya jika seorang kapten kapal berubah haluan menjadi petani sayur? Ini dilakoni oleh Syahrul Ramadan, seorang pria asal kota Medan yang dulunya bekerja di sebuah kapal asing. Dari aktivitasnya di pertanian ini, Syahrul turut membantu masyarakat membagikan 40% hasil pertaniannya kepada masyarakat di sekitar Medan Marelan. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Bercocok tanam merupakan salah satu kegiatan produktif yang menyehatkan fisik maupun mental. Selain itu, bercocok tanam juga bermanfaat untuk membuat rumah tampak lebih hijau, membuat udara lebih sejuk, dan bisa digunakan untuk mengisi waktu luang. Apalagi di masa pandemi, bercocok tanam bisa dijadikan salah satu alternatif kegiatan. Inilah Syahrul Ramadan, seorang pria berusia 48 tahun asal kota Medan yang sehari-harinya bercocok tanam di pekarangan rumahnya. Dahulu, ia merupakan seorang kapten kapal asing yang sudah berlayar selama 25 tahun dari satu negara ke negara lain. Namun kini, ia memilih untuk beralih profesi menjadi seorang petani sayur. Hal ini dilakukan karena keinginannya untuk berkumpul dan bahagia bersama keluarga di masa tuanya, serta keinginannya melanjutkan hobinya dalam bercocok tanam dan niat untuk membantu masyarakat. Saya pikir sudah lama saya belayar, jadi sudah lama meninggalkan keluarga, jarang kumpul dengan keluarga, jadi kebetulan ada COVID, jadi itu saya putuskan berhenti kerja. Ya kebetulan ada lahan sebelah rumah, itu saya olah untuk jadikan kebun sayur. Ya setidaknya hasilnya itu bisa untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ya hobi juga, saya ada hobi juga. Untuk tanam itu ada saya hobi. Jadi itulah untuk mengisi waktu luang. Ya jadi saya coba bertanam. Kini Syahrul mengisi dan menikmati hari-harinya dengan membersihkan dan merawat kebun yang berada di samping rumahnya. Di lahan seluas 1.200 meter persegi inilah, ia menanam sejumlah sayur dan buah, seperti kangkung, tomat, cabai, timun, jagung, bawang, dan lainnya. Setiap memasuki masa panen, Syahrul tidak menjual seluruh hasil panennya ke gudang sayur Kamtibmas, tetapi ia juga membagikan sebagian sayur ke warga sekitar rumahnya. Keputusan Syahrul untuk beralih profesi menjadi petani sayur bukanlah hal yang mudah. Ia harus belajar dan memahami karakteristik dari tiap sayur dan buah yang ia tanam, serta kecocokan dengan cuaca dan iklim di tempat ia berkebun. Syahrul juga memilih bergabung menjadi bagian dari petani sayur Kamtibmas, binaan gudang sayur Kamtibmas Polsek Medan Labuhan, untuk bisa saling membantu dan berkomunikasi antar sesama petani sayur. Kalau saya bilang ya luar biasa lah, karena beliau Pak Syahrul dari Kapten Kapal Luar, niat beliau ini untuk membantu masyarakat untuk di sayur mayur. Kemudian jarang lah kita jumpa seperti ini yang mau mengorbankan diri dalam jabatan, kemudian berkorban lagi masalah lahan, karena ini lahan beliau. Kalau di sini kami dari gudang sayur itu pertama yang harus kami lakukan untuk membangkitkan semangat masyarakat dalam bertani, kami mengupah bedeng. Bedeng itu tempat penanaman pertama. Kemudian kami membeli bibit, membeli pupuk, sampai ada hasilnya kami beli lagi. Jadi kami mengajak untuk
bertani, tapi kami tetap bertanggung jawab untuk dalam hal membeli sayurnya. Bagi Syahrul, menjadi petani sayur merupakan suatu pekerjaan yang mulia. Selain membantu kebutuhan masyarakat akan pasokan sayur, bertani juga merupakan salah satu cara untuk merawat dan menjaga bumi. Pemirsa, aksi sosial kali ini datang dari sekelompok anak muda Kota Binjai, Sumatera Utara yang tergabung dalam komunitas Binjai Sedekah Bersama. 4 tahun berdiri, anak-anak muda ini bergerak, rutin memberikan bantuan kepada siapa saja yang membutuhkan, yang ada di Kota Binjai, Medan, Langkat, dan Deli Serdang. Membantu sesama dengan bersedekah, inilah yang dilakukan oleh sekelompok anak-anak muda Kota Binjai yang tergabung dalam komunitas Binjai Sedekah Bersama atau BSB. Didirikan pada tahun 2016 lalu, BSB rutin memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan di Kota Binjai dan sekitarnya. Ada berbagai kegiatan sosial yang mereka lakukan, seperti makan bersama dengan anak yatim, memberikan sembako kepada kaum duafa, bakti sosial kesehatan, serta membantu masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. BSB juga turut memberikan bantuan ketika bencana melanda Indonesia, seperti yang terjadi di Palu dan Banten beberapa waktu lalu. Ya mungkin kita yang mau kita targetkan tercapaikan bahwasannya Binjai Sedekah Bersama ini terus bergerak, terus berbuat. Ya apa yang bisa kita lakukan untuk setidaknya kata Binjai lah setidaknya ya, bisa berbagi untuk di Binjai walaupun kadang juga kita ke senasional bahkan sampai ke internasional seperti kayak di Rohingya, Suriah gitu kan. Ya kita terus berjaya aja, berjaya bisa berbuat. Kalau ada satu ungkapan nasihat ya, bahwasannya kalau kita tidak bisa berbuat semuanya, minimal jangan kita tinggalkan semuanya. Beberapa waktu lalu BSB memberikan bantuan pengobatan kepada Melki Rana, salah seorang warga Kelurahan Cengkeh Turi, Kota Binjai. Pria berusia 37 tahun ini menderita kanker mata. Melki telah mengalami benjolan di mata sejak 4 tahun lalu ketika ia bekerja sebagai supir dan tinggal bersama keluarga di Palembang. Biaya pengobatan yang mahal membuat Melki mengurungkan niat untuk melakukan pengobatan, sebab ia harus tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Hingga setahun lalu, matanya semakin membengkak dan Melki tidak bisa bekerja lagi. Saat ini Melki dan keluarga membutuhkan dana sebesar 40 juta rupiah untuk membeli obat yang harus ia konsumsi agar sembuh. Melihat kondisi ini, BSB turut membantu sebagian biaya pengobatan Melki. Sang istri Ernawati mengaku bersyukur dengan segala bantuan yang mereka terima selama ini. Mudah-mudahan ini menjadi suatu ibadah lah untuk teman-teman semuanya, bisa memberikan kami motivasi juga, memberikan sedikit rezekinya untuk keluarga kami yang bisa bermanfaat dan diridhoi Allah. Selalu bersyukur akan karunia dari Yang Maha Kuasa adalah pelajaran yang dapat kita petik dari aksi ini. Binjai Sedekah Bersama berharap apa yang mereka lakukan dapat menggerakkan hati anak-anak muda di kota lainnya untuk berbuat hal yang sama. Kuliner asal Palembang ini otentik dibuat dari ikan. Namun sajian liputan kali ini jadi kabar baik bagi para vegetarian. Di Kota Medan sekarang sudah hadir empek-empek vegetarian yang mulanya berasal dari resep keluarga sampai akhirnya dipasarkan untuk masyarakat. Tidak hanya keunikannya sebagai empek-empek vegetarian, kuliner ini juga dibuat dengan metode vakum yang standar dan higienis. Tidak sabar mencicipinya pemirsa, berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Perkenalkan, ini adalah Ibu Jenis,
seorang pengusaha yang menjalankan bisnis keluarga di dunia fotografi di Medan, yakni studio foto. Kilas balik ke belakang, Janice awalnya sempat bekerja di perusahaan asing yang mengharuskannya bekerja di luar kota. Namun di tengah kesibukannya saat itu, dia mulai berpikir untuk membangun usaha sendiri. Selain sibuk mengelola usaha keluarga dari suaminya ini, dia punya usaha kuliner yang bisa dikatakan idenya cukup berani dan tidak biasa. Menjawab kerinduan suaminya akan kuliner khas dari kota kelahirannya, sekitar 20 tahun yang lalu, ia belajar membuat resep pempek dari sang mertua. Namun sekitar 12 tahun yang lalu, suaminya mulai berkomitmen menjadi seorang vegetarian. Titik inilah yang membuat Janice menciptakan resep pempek vegetarian. Bermula dari resep rumah, akhirnya menjadi usaha berkah. Jadi bahan-bahan yang dipakai untuk pembuatan pempek vegetarian itu adalah bahan yang terbaik, tepung-tepung yang terbaik. Jadi pempek vegetarian saya itu ada mengandung sayuran di dalamnya. Misalnya kapal selam yang tadi, kapal selam yang putih itu mengandung jamur. Jamurnya itu kita blender, jadi proteinnya banyak jamur. Kemudian ada juga varian sayur untuk keluarga yang ingin keluarganya cukup sayur, tetapi tidak dikonsumsi dalam bentuk sayur, bisa kayak mengkonsumsi kapal selam wortel, kapal selam sawi. Jadi varian-variannya itu membuat tetap komposisi gizinya itu juga tetap terjaga gitu. Pempek vegetarian buatan Janice terdiri dari olahan tepung terigu, tepung kanji, dan tepung kentang. Sedangkan untuk komposisi vegetariannya bisa disesuaikan dengan selera dan permintaan konsumen. Biasanya dicampur jamur, wortel, atau sawi yang sudah dijus. Semuanya dicampurkan hingga membentuk sebuah adonan. Adonan pempek kapal selam yang sudah selesai ini lalu diisi dengan telur sebagai sumber proteinnya, dibungkus kembali dan dibentuk. Pempek kapal selam pun siap direbus sampai mencapai tingkat kematangan. Pempek vegetarian buatan Janice adalah pempek vegetarian dengan varian paling lengkap di kota Medan. Pempek vegetariannya tersedia dalam bentuk kapal selam, lenjer, adaan, bahkan tersedia kuah cuko khusus vegetarian. Pempek ini biasanya dikemas dalam dua bentuk, yakni berbentuk kemasan beku dan kemasan vakum atau hampa udara. Proses vakum ini jadi nilai tambah untuk standar kebersihan varian pempek di sini. Dengan adanya vakum ini bisa mempertahankan pertama kelembutan dari si pempek itu karena dia terhindar daripada udara yang masuk. Kedua, pada saat dia divakum, udaranya betul-betul oksigennya itu disedot semua. Resiko ataupun tingkat si oksigen itu beroksidasi di situ atau bakteri yang melekat di situ berkurang jauh sekali. Ya, jadi bayangkan kalau misalnya kita hanya taruh kuota, otomatis ya masih bisa terkontaminasi dengan udara-udara. Tetapi pada saat kita vakum total, udara disedot semua, dia terbungkus dengan bungkusan nilon vakum itu, otomatis tidak bisa kena lagi udara, debu ataupun kuman. Untuk ukuran makanan vegetarian yang biasanya cukup mahal, harga pempek milik Janice justru cukup terjangkau, berkisar antara Rp15.000 sampai Rp20.000. Karena jujur kalau untuk vegetarian snacknya itu nggak banyak. Tapi kalau yang buatan Bu Janice itu benar-benar enak. Dari rasa, dari kelembutannya. Setelah saya ada melihat video dari Bu Janice itu juga bersih. Cara pembuatannya bersih, terus cara penggorengannya, cara pengolahannya semua oke, bersih sih.
Dianugerahi sebagai Kota Adipura 5 kali berturut-turut sejak tahun 2015, Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara terus membuktikan diri menjadi salah satu kota terbaik di Indonesia. Sinergi yang baik antara pemerintah dan masyarakat menjadi modal utama untuk mengubah Kota Tebing Tinggi menjadi kota idaman yang aman dan nyaman. Lalu seperti apa upaya Kota Tebing Tinggi untuk mempertahankan gelar tersebut? Simak perjalanan rekan saya Nanda Prima dalam segmen Sekitar Kita berikut ini. Berpredikat sebagai Kota Adipura, Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara menjelma menjadi salah satu kota terbaik di Indonesia dengan mendapatkan penghargaan Adipura sebanyak 5 kali berturut-turut. Lantas seperti apa sinergi antara masyarakat dan juga pemerintah dalam membangun dan mempertahankan kota mereka menjadi kota terbaik? Ikuti perjalanan saya dalam segmen Sekitar Kita berikut ini. Sejak tahun 1994, Kota Tebing Tinggi sudah dikenal sebagai Kota Adipura karena pengelolaan lingkungan dan kebersihan kotanya yang baik. Prestasi ini terus dipupuk hingga 5 tahun terakhir, yaitu sejak 2015 hingga 2019, secara berturut-turut, Kota Tebing Tinggi berhasil mendapatkan penghargaan Adipura dari Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Program yang sudah berjalan sejak tahun 1986 ini menjadi motivasi bagi pemerintah Kota Tebing Tinggi dalam mewujudkan kota yang nyaman, asri, dan ramah lingkungan. Bersama dengan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kota Tebing Tinggi, Hasbi As-Sidiki, saya diajak melihat lebih dekat program yang dijalankan oleh pemerintah Kota Tebing Tinggi. Kami mengawalinya dengan berbincang bersama Wali Kota Tebing Tinggi, Umar Zunaidi Hasibuan. Alhamdulillah, mulai dari tahun 94, 95, 96, Tebing Tinggi ini telah mendapatkan Adipura dari awal-awal yang dicanangkannya Adipura tersebut. Jadi ini memang merupakan satu langkah yang dimulai dari awalnya dan mengajak kepada masyarakat Kota Tebing Tinggi ini untuk menjadi kota yang sehat, kota yang aman, kota yang nyaman, kota yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Dan alhamdulillah mulai 2015, 16, 17, 18 kita terus-menerus mendapat Adipura. Penghargaan Adipura merupakan wujud keberhasilan sinergi yang dibangun antara pemerintah dengan warga Kota Tebing Tinggi. Edukasi dan dukungan yang diberikan pemerintah berbuah kesadaran yang baik dari warga Kota Tebing Tinggi untuk mencintai dan menjaga tempat tinggal mereka. Program pemberdayaan yang pertama sekali dilakukan adalah pengelolaan sampah secara terpadu. Pertama sekali program kami itu adalah memberdayakan masyarakat untuk memanfaatkan sampah. Sampah tidak lagi jadi beban, tapi sampah itu bernilai ekonomis. Jadi kita mulai dengan komponisasi di masyarakat. Jadi masyarakat dengan sistem komponisasi, maka di beberapa kelurahan ada namanya pajak bumi bangunan ditukar dengan sampah. Jadi PBB dia itu dibayar dengan sampah. Yang kedua ada sampahnya ditukar dengan bunga. Kedua, pengusaha-pengusaha kita sadar gitu. Pengusaha-pengusaha kita sadar mengelola sampahnya sendiri. Jadi tidak lagi menunggu pemerintah, sudah ada. Yang ketiga, ada komunitas-komunitas yang memang yang kita sampaikan terutama dari Buddha Seci di Tebing Tinggi ini memang aktif mengumpulkan sampah
bahkan berbalap dengan kita, dia juga mengambil gitu. Dan menjadikan itu menjadi sebuah komoditas yang dilakukan 3R tadi, reduce, reuse, recycle tadi. Jadi dengan demikian kita sangat terbantu. Yayasan Buddha Seci Tebing Tinggi adalah salah satu pihak yang disebut oleh wali kota berkontribusi dalam pengelolaan sampah di tebing tinggi. Saya pun menemui Wardi yang merupakan ketua Yayasan Buddha Seci Tebing Tinggi. Sejak tahun 2009, Seci Tebing Tinggi sudah turut serta mendukung program pemerintah melalui Depo Pelestarian Lingkungan. Di depo ini, sampah dipilah untuk kemudian dimanfaatkan kembali. Pertama-tama saya sangat bangga sekali, ini kota saya, tempat kelahiran saya. Jadi kalau bisa berkesinambungan menjaganya untuk tetap bisa mempertahankannya, itu yang paling berat. Karena saya lihat bagus sekali semenjak banyak didirikan bank-bank sampah di tebing, itu kita sangat senang sekali. Karena ini pelestarian lingkungan tidak bisa dikerjakan satu atau dua institusi, harus banyak orang turun tangan baru bisa bagus. Jadi saya sangat terima kasih kepada Bapak Wali yang bisa begitu antusias mendorong masyarakat untuk melakukannya. Seperti tujuan akhir dari pelestarian lingkungan adalah bukan hanya untuk penjualan dananya untuk amal saja, bukan, tapi supaya bisa mengurangi ya pemakaian sampah. Selama 5 tahun terakhir, Kota Tebing Tinggi berhasil menurunkan volume sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir sampah dari 90% pada tahun 2015 turun menjadi 72% pada tahun 2020. Itu artinya terdapat sekitar 28% sampah yang berhasil diproses dan dikelola kembali oleh masyarakat. Selain itu, pemerintah Kota Tebing Tinggi melalui Dinas Perkimsih turut menjaga dan merawat berbagai fasilitas publik seperti median jalan, taman kota, dan hutan kota. Hanya dengan bersinergi dan berkolaborasi, apapun yang menjadi tujuan akan dengan mudah bisa dicapai. 5 kali berturut-turut dianugerahi Adipura menjadi bukti nyata sinergi antara pemerintah dan masyarakat Kota Tebing Tinggi. Sekian program Bingkai Sumatera, saya Agnes Nambela pamit. Jaga diri Anda dengan menerapkan protokol kesehatan dan tetap semangat menyebarkan kebaikan. Sampai jumpa.